Dalam proses melakukan penggemukan ayam kampung, ada beberapa hal yang perlu sampean perhatikan agar target bobot yang sampean kejar tercapai. Apa saja hal yang perlu sampean perhatikan itu? Simak terus video ini sampai habis ya bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi bersama saya di sini, SEO Bakal Peternak. Dan di video kali ini saya akan bersharing tentang hal-hal yang perlu diperhatikan di saat kita ingin melakukan penggemukan atau berfokus pada penggemukan atau mengejar bobot. Biasanya hal ini dilakukan ketika kita sudah mau mendekati masa panen, karena ini penting bos. Ketika kita tipikal peternak pedaging, maka yang perlu kita lakukan adalah pasti kita ingin agar ternak ayam kampung kita itu gemuk dan bobotnya sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi sebelum kita berlanjut, jangan lupa like video ini ya bos, sekiranya membawa manfaat. Oke, ada beberapa hal yang perlu sampean perhatikan atau perlu sampean lakukan ketika sampean mau melakukan penggemukan. Dan ini sebenarnya hanya terjadi untuk sampean yang biasanya melakukan metode pemeliharaan pedaging. Sampean yang beternak ayam kampung menggunakan metode pedaging atau biasanya ternak ayam yang kemudian lalu dijual dagingnya, biasanya melakukan metode penggemukan sebelum masa jual. Jadi di sini yang perlu saya sampaikan adalah hal-hal terkait dengan metode penggemukan atau kejar bobot ini bos. Oke, kita langsung saja. Yang pertama yang perlu sampean perhatikan itu adalah masa DOC-nya. Ini penting bos. Jadi supaya sampean tidak kesulitan dalam mengejar bobot ketika akan panen, yang terpenting yang perlu diperhatikan itu adalah masa-masa ketika di masa brooding atau dari 1 hari sampai 30 hari. Loh, apa hubungannya? Ya jelas berhubungan bos. Kenapa? Karena masa DOC atau masa brooding dari 1 sampai 30 hari itu adalah masa pondasi awal, masa pertumbuhan organ vital, pertumbuhan fisik dan postur, pertumbuhan tulang dan lain sebagainya. Jadi kalau dari sejak awal DOC usia 1 sampai 30 hari saja itu sudah bermasalah, maka saya bisa pastikan selanjutnya juga akan menjadi bermasalah. Ini yang perlu sekali menjadi perhatian kita sebagai peternak. Dan saya selalu katakan bahwa di masa DOC itu masa-masa penting. Makanya kita sebagai peternak wajib memberikan hal yang terbaik, nutrisi pakan yang terbaik ketika masih masuk dalam tahap DOC. Sampai perlu ketahui bahwa protein, bahkan untuk protein saja itu dibutuhkan 21% up untuk di masa DOC ini bos. Memperhatikan perawatan itu dari sejak masa DOC. Ya, karena kalau dari DOC sudah bermasalah, sampai seterusnya akan terus bermasalah. Itu yang pertama. Supaya sampean ini tidak kesulitan nanti pada saat kejar bobot. Karena ini contoh nih bos ya, kalau umpamanya kuntet dari 30 hari pertama, itu untuk menaikkan bobotnya itu butuh waktu minimal 2 bulan loh itu bos. Minimal 2 bulan. Nah kalau dilakukannya 2 bulan untuk penggemukannya lagi, berapa banyak lagi waktu yang sampean butuhkan. Dan biasanya juga dari pengalaman saya, kalau sudah dari masa DOC itu bermasalah, maka seterusnya akan terus bermasalah. Ya, itu baru dari DOC. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pakan. Nah, ini tidak kalah pentingnya bos. Pada saat kita mau melakukan kejar bobot atau penggemukan, maka pakan ini sangat memiliki peran penting. Yang pertama yang perlu kita perhatikan pada pakan ini adalah kualitas. Yang pertama dulu adalah kualitas pakan. Kualitas mutu pakan di sini yang perlu sampean perhatikan adalah kandungan dari pakan itu sendiri. Berapa saja kebutuhan dari ayam
dalam fase penggemukan, yang pertama dia membutuhkan protein itu minimal 18%. 18% protein, kemudian ditambah kandungan karbohidrat minimal 2500 sampai 2900 kilokalori per kilogram. Dan juga jangan lupa asam amino dan kandungan mineral-mineral lain yang juga sangat dibutuhkan ayam dalam fase penggemukan. Sebenarnya dalam fase penggemukan atau tidak, intinya ini sangat diperlukan ayam. Tetapi sampean bisa lebih berfokus ketika sampean mau melakukan metode penggemukan. Kalau mengenai masalah pencampuran bahan pakan apa, tinggal sampean sesuaikan saja dengan apa yang ada di daerah sampean. Ini yang kerap kali sering menjadi masalah. Dan banyak sekali yang mengatakan, bos, saya kan menggunakan pakan alternatif, apakah kira-kira bisa untuk memenuhi kebutuhan 18% protein dan 2500 kilokalori energi metabolisme yang berasal dari karbohidrat? Ya, saya bilang bisa, karena banyak sekali sumber bahan pakan, baik itu limbah maupun hasil produksi sisa, itu yang bisa kita olah, kemudian kita olah menjadi ransum dan kita berikan ke ayam. Dan itu cukup, bos. Tinggal bagaimana cara kita aja mengelolanya, menghitungnya, mengatur komposisinya. Semua kembali kepada kita juga. Yang penting yang perlu saya sampaikan di sini, kualitas kandungan pakan yang dibutuhkan ayam penggemukan ini adalah minimal 18% protein untuk penggemukan postur dan 2500 sampai 2900 kilokalori karbohidrat ya, energi metabolisme yang berasal dari karbohidrat. Kemudian bukan hanya cukup kualitas saja, bos. Kualitas saja belum cukup. Terus apa lagi? Kuantitas. Kuantitas ini boleh boleh saya katakan adalah takaran dan waktu pemberian. Ini juga berpengaruh. Kenapa saya katakan berpengaruh? Kebanyakan nih, entah terjadi di sampean atau tidak, tapi buat yang melakukan ini silahkan komen di bawah. Ada beberapa peternak, tidak sedikit malah, yang kadang memberikan pakan itu dirapel. Beri makan pagi untuk besok paginya lagi. Jadi diberi makan double. Ayam itu nggak perlu sampai kekenyangan, bos. Tidak perlu sampai kekenyangan sampai dia punya tembolok itu mau meledak. Bukan begitu konsepnya. Artinya ada takaran ketika dia sudah kenyang, sudah stop. Ini berbicara soal takaran. Kemudian kita berbicara lagi soal waktu pemberian. Ya, waktu pemberiannya ini juga berpengaruh. Jadi idealnya berapa kali dan di jam berapa waktu pemberian ketika kita mau melakukan fase penggemukan atau kejar bobot. Yang perlu kita lakukan, ini yang menjadi pengalaman saya ya, berdasarkan pengalaman saya. Saya tidak mau cerita soal aturan buku, saya tidak mau cerita soal apa yang pernah dialami pengalaman orang lain. Saya hanya bercerita soal pengalaman saya pribadi. Ketika saya melakukan kejar bobot dalam 1 bulan sebelum masa panen, biasanya saya melakukannya di jam 8 pagi. Makan pagi dengan takaran terukur, asal sudah cukup kenyang ya. Ingat bos ya, garis bawah, asal sudah cukup kenyang. Kemudian saya lakukan lagi di jam 2 atau jam 3 siang menjelang sore. Kemudian saya lanjutkan lagi malam sebelum tidur jam 8 biasanya. Itu saya berikan lagi sebelum ayam istirahat. Nah, setelah makan, semua lampu yang seperti di sana itu saya matikan. Tuh, seperti lampu yang di sana itu saya matikan. Tujuannya supaya apa? Supaya ayam beristirahat. Maka kandungan makan yang malam ini akan mudah diserap oleh tubuh ayam. Sampean boleh lakukan ini dan buktikan. Yang jelas saya sudah pernah melakukan ini. Jadi ketika kita mau melakukan metode penggemukan atau kejar bobot ayam, beri makannya jam 8 pagi, kemudian jam 2 dan jam 3 atau jam 3 siang menjelang sore, kemudian dilanjutkan jam 8 malam. Setelah makan malam, matikan semua lampu. Yang terakhir, ini hal yang paling terakhir atau poin yang paling terakhir, dan yang ini yang paling penting adalah jangan sampai ayam kita terserang penyakit. Artinya di sini sama saja saya menekankan pemeliharaan sampean juga harus maksimal, perawatan sampean juga harus oper, disiplin. Jadi sampean juga harus protektif, bukan hanya sekedar diberi makan kenyang terus beres, tidak. Lakukan perawatan yang lebih efisien supaya ternak sampean tidak sakit, karena kalau sudah
ayam itu sudah mulai terkendala kesehatannya, dia sudah mulai malas makan, kemudian ya sampai sudah bisa tahulah kelanjutannya, pasti mati. Dan yang jelas kejar bobotnya nggak akan tercapai, bos. Ya, jadi kalau sudah ayam bermasalah dengan kesehatannya, maka yang terjadi kejar bobot itu hanya tinggal target. Tidak akan terjadi lagi itu sudah penggemukan itu. Karena penyakit. Jadi saya tidak cerita soal penyakit apa, saya tidak akan bahas secara detail di sini mengenai penyakitnya, tetapi di poin ketiga ini saya tegaskan jangan sampai dalam masa penggemukan atau kejar bobot, jangan sampai ayam sampean itu sakit sampai menjelang panen. Sampai panen. Jadi lakukan perawatan yang maksimal di masa-masa penggemukan. Ya, sampean tahu sendirilah apa yang harus sampean lakukan untuk supaya ayam sampean itu jangan sakit. Oke. Jadi inilah beberapa hal ya, 3 hal yang perlu sampean perhatikan ketika sampean mau melakukan penggemukan atau kejar bobot menjelang masa panen. Kalau sampean peternak tipikal pedaging, 3 hal ini bisa sampean lakukan dan bisa sampean buktikan. Kalau nggak percaya ya, lakukan 3 hal ini. Artinya ketika DOC sampean datang 1 box, sampean brooding dengan baik ya, sampean pelihara, sampean maksimalkan, perhatikan nutrisinya di masa DOC dari 1 hari sampai 30 hari. Dan di sini sampean diuji pada kematian. Kematian DOC ini juga diuji di sini, bos. Jangan sampai kematian itu persentasenya jauh lebih besar. Jadi usahakan DOC ini tetap sehat, tetap selamat sampai 31 hari pertama. Dan sampai saya rasa sampean juga pasti tahu apa yang harus sampean lakukan tentang DOC karena sudah saya sering sharingkan videonya. Kemudian yang kedua, ketika sudah masuk fase pembesaran, perhatikan kualitas, kuantitas, dan waktu pemberian pakan. Artinya kualitas pakannya, dosisnya, takarannya, kemudian waktunya, kapan pemberiannya. Ya. Kemudian yang terakhir, jauhkan ayam kita dari penyakit. Caranya adalah melakukan pemeliharaan dan pencegahan yang maksimal. Oke, bos. Jadi kalau sampai lakukan hal-hal 3 hal yang saya sebutkan tadi, maka percaya saja kalau sampai tipikal pedaging atau peternakan sampean mau panen menjelang panen, ya minimal sebulan itu sudah sampean harus fokuskan itu, bos, supaya sampean bisa untung. Sebab kalau tidak, yang ada nanti ayam sampean itu gede badan tapi nggak ada bobotnya. Inilah yang saya maksud dengan kejar bobot. Ketika diangkat bobotnya sesuai dengan postur. Jangan postur tinggi ya kan, tebal bulu, tapi ketika diangkat kok ringan, enteng. Atau ketika diraba di rusuknya itu tajam. Jangan sampai terjadi, bos. Karena yang rugi itu sampean juga, rugi waktu, rugi tenaga, rugi pakan ya kan. Jangan sampai ini terjadi ke sampean. Perhatikan 3 hal tadi. Karena pedaging ini yang kita jual daging, bos. Ketika ditimbang ternyata nggak ada bobotnya, apa yang mau sampean jual? Ya kan? Oke. Jadi mungkin itu saja dulu video sharing saya pagi ini. Semoga bisa terus memberikan manfaat buat sampean, terutama buat yang pemula. Semoga bisa terus memberikan inspirasi, motivasi buat sampean untuk terus beternak skala rumahan mandiri, walaupun sampean baru memulainya dari populasi yang sedikit, dari populasi yang kecil. Selama sampean disiplin, konsisten, dan terus mau belajar, maka peternakan sampean juga lama-lama akan menjadi besar. Itu saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Bakal Peternak.